sudah menyediakan tempat untuk kami karena kami ada tugas dari kampus bertajuk penyuluhan PKM sebenarnya Pak. PKM itu pengabdian kepada masyarakat. Jadi sebagai mahasiswa pengabdian apa sih yang bisa dikasih ke masyarakat, begitu intinya Pak. Jadi kita mengambil tema penyuluhan 5R kelompok unit mikro, kecil, menengah atau UMKM di Indidayana Klaster Bina Niaga, Dusun Lebak Ipar, Kecamatan Kilogram, Kabupaten Lebak, Banten. Sebelumnya sudah ada yang tahu 5R itu apa? Belum ya? Ya. Jadi baru dengar pertama kali ya? Pembukaan dulu kali. Bukan ya? Kita udah pembukaan. Jangan langsung materi udah. Oh, sambutan. Iya. Oh iya. Kita yang tahu sih. Oke. Jadi pokoknya terima kasih sudah menyiapkan tempat. Mohon maaf juga karena menyita waktu produksi gitu. Jadi mungkin pembukaannya itu aja sih Pak dari saya. Mungkin Bapak ada sepatah dua kata-kata Pak buat kita. Iya, depan aja Pak. Sewaktu udah tempat dipersilakan. Ya, Iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sebagai dari UMKM di sini ucapkan terima kasih banyak-banyak kedatangan adik-adik semua. Udah jauh-jauh mau datang ke tempat kami pun sangat bahagia gitu ya. Dan pada intinya kita untuk hari ini mungkin silaturahmi ya. Ya. Dan mungkin sedikit kita berbagi pengalaman mungkin atau dapat cara kita sampai di sini yang mungkin Tadi apa? Terima kasih. Nanti. Sudah Pak. Jadi saya lanjut materi ya Pak. Makasih. Dan kembali lagi Pak. Terima kasih. Sudah. Kita langsung aja ke materi ya. Jadi saya bukan bermaksud menggurui ini Pak. Kita belajar bareng, sharing-sharing gitu Pak, diskusi bareng. Jadi apa sih 5R itu gitu? Boleh next. Jadi kita ada 3 pokok bahasan. Yang pertama itu definisi apa itu 5R atau 5S. Kemudian ada tahapan 5R. Yang terakhir adalah manfaat 5R. Kita bakal bahas satu-satu. Nah, yang pertama sejarahnya dulu nih. Sejarah 5R itu dimulai dari Henry Ford. Bapak Henry Ford Motor itu produsen mobil di Amerika pada abad ke-20. Nah, dikembangkan lagi, diadaptasi jadi 5R di Jepang. Kalau di Jepang itu namanya 5S. Nah, istilah asli dalam bahasa Jepang adalah 5S yang kepanjangan adalah Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Ini bahasa Jepang. Asing ya Pak? Mungkin itu sedikit banyak tentang sejarah 5R. Nah, apa sih 5S atau 5R itu? 5R itu adalah suatu metode penataan dan pemeliharaan wilayah kerja secara intensif yang berasal dari Jepang, yang digunakan oleh manajemen dalam usaha memelihara ketertiban efisiensi dan disiplin di lokasi kerja sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Intinya sih penataan dan pemeliharaan serta kebersihan sih Pak. 5R itu di Indonesia itu dikenal sebagai 5R. Nah, apa aja 5R? Ada di slide selanjutnya. Nah, jadi ini ada 5R. Ada ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Jadi ini suatu metode untuk kita diaplikasikan terutama di sebuah pabrik ya. Nah, untuk menjamin kebersihan, terus ketertiban dan disiplin gitu. Jadi kita bakal bahas satu-satu. Yang pertama itu ada ringkas. Nah, dalam bahasa Jepang itu disebutnya seiri, ringkas, yaitu pemilahan barang yang berguna dan tidak berguna.
barang dipilih itu antara yang berguna dan tidak berguna. Nah, yang berguna itu bisa tetap pada tempatnya, dan yang tidak berguna atau belum digunakan itu bisa dibuang atau disingkirkan dulu. Jadi biar diringkas gitu. Nah, dikenal dengan istilah red tag strategi. Jadi dalam suatu ruangan gitu, barang-barang yang tidak berguna ditempelin stiker merah atau ditandain semuanya. Jadi pas udah selesai ditandain semuanya, itu bisa kita lihat mana sih yang barang yang berguna dan mana barang yang tidak berguna. Jadi barang-barang dengan label merah disingkirkan dari tempat kerja. Jadi perlu pengetahuan juga sih mana yang berguna dan mana yang tidak berguna dalam terutama di produksi. Kan banyak nih barang-barang yang misal ini kenapa barangnya di sini selama berhari-hari tapi nggak digunakan gitu, mendingan disingkirkan atau disimpan dalam gudang itu biar ringkas. Inti ringkas sih seperti itu. Untuk selanjutnya adalah rapi, atau dalam bahasa Jepang adalah seiton, bukan kaiton ya Pak. Seiton. Seiton adalah langkah kedua, yaitu penataan barang yang berguna agar mudah dicari dan aman serta diberi indikasi. Indikasi itu maksudnya label identitas. Dikenal dengan signboard strategi. Barang-barang berguna secara rapi, teratur, kemudian diberikan tanda label atau identitas agar saat akan digunakan lebih mudah dan cepat diakses. Jadi barang-barang yang sudah diringkaskan itu diberi label nih, biar kita tahu barang apa sih yang kita perlukan gitu. Jadi nggak perlu nyari gimana, misalkan pisau gitu, pisau diletakkan di suatu tempat, misalnya utensil tools gitu dikasih label biar ringkas begitu. Jadi nama untuk rapi itu signboard strategi yang digunakan. Jadi untuk mengurangi pemborosan dalam bentuk gerakan mondar-mandir mencari barang. Jadi nggak perlu waktu yang banyak untuk mencari barang gitu. Setelah rapi itu ada resik. Resik dalam bahasa Jepang itu seiso. Seiso adalah langkah yang ketiga, yaitu pembersihan barang yang telah ditata dengan rapi agar tidak kotor termasuk tempat kerja dan lingkungan serta mesin. Baik mesin yang breakdown itu maksudnya nggak dipakai, belum terpakai, maupun dalam rangka program preventive maintenance. Maksudnya pencegahan kerusakan. Jadi ada kan barang yang nggak dipakai, nggak dibersihkan, rusak gitu. Padahal nggak dipakai sama sekali tapi rusak. Nah itu karena kotor biasanya Pak. Jadi untuk program preventive maintenance, pencegahan kerusakan, sebisa mungkin tempat kerja dibuat bersih seperti ruang pameran agar lingkungan kerja sehat dan nyaman sehingga mencegah motivasi kerja yang turun akibat tempat kerja yang kotor dan berantakan. Jelas ya kalau tempatnya bersih kan pekerja pasti lebih semangat gitu kan Pak, lebih motivasi kerjanya itu lebih tinggi gitu. Jadi resik ini dilakukan setelah ringkas. Jadi ringkas dulu, beri identitas, baru dirapihkan. Jadi jangan dibersihkan dulu baru diringkas. Soalnya kan kalau dibersihkan dulu nanti dipindah lagi, nanti bekas yang dipindah kotor lagi gitu. Jadi harus berurutan antara ringkas, rapih, dan resik. Nah setelah resik kita ada rawat, atau dalam bahasa Jepang adalah seiketsu. Seiketsu adalah langkah keempat setelah seri, seton, dan seiso, yaitu penjagaan lingkungan kerja yang sudah rapi dan bersih menjadi suatu standar kerja. Jadi setelah kita melakukan 3 langkah yang tadi, itu kita melakukan perawatan. Dalam artian kita melakukan itu secara periodik gitu. Misalkan setiap akhir produksi kita melakukan cleaning gitu, bersihan, kita merapikan alat-alat. Nah dilakukan secara rutin. Nah keadaannya telah dicapai dalam proses seri, seton, dan itu harus distandarisasi. Jadi ada standar nih, misalkan barang ini harus di tempat ini, barang pisau tadi harus diletakkan di utensil tools gitu. Mungkin lebih baik kalau ada semacam formulir atau checklist gitu. Nah itu bakal lebih baik lagi.
Standar saya harus mudah dipahami, diimplementasikan ke seluruh anggota organisasi dan periksa secara teratur dan berkala. Nah ini hubungannya antara organisasi antara pekerja dan apa yang namanya atasan ya Pak. Ya, jadi atasannya harus saling apa namanya memeriksa. Jadi biar 3 langkah yang tadi itu terawat dan terstandarisasi. Nah setelah dirawat baru kita melakukan namanya si suke atau rajin. Jadi suke ini langkah terakhir, langkah kelima, yaitu penyadaran diri akan etika kerja. Nah etika ini sangat penting sekali ya. Etika ini untuk menumbuhkan disiplin terhadap standar. Jadi standar yang kita sudah tentukan antara ringkas, rapi, dan rawat ini dapat membuat kita lebih disiplin. Nah, saling menghormati ini rekan kerja harus saling menghormati. Ketika ada yang melakukan kelalaian gitu, misalkan ada yang ini mungkin kotor kok nggak dibersihkan, ya saling mengingatkan gitu. Terus malu melakukan pelanggaran, jelas ya, ini masuk ke etika. Terus senang melakukan perbaikan atau istilahnya continuous improvement kalau di kita. Jadi yang bisa kita kasih ke bapak-bapak semua atas waktu yang telah bapak-bapak berikan. ya, mungkin itu aja sih Pak dari kita acara. Palingan kita pengen kan bapak, kita pengen lihat produksinya kan. Karena kemarin saya lihat, wah udah matang gitu semua. Bapak ada yang mau disampaikan ke kita? Penutup. Kalau kita ya mungkin gimana ya, menganggap yang udah cukup, cuma ya tadi itu terima kasih dan awal sudah hadir ke tempat kami, sudah berkunjung ke tempat kami. Ya kita juga mohon maaf, mungkin tempatnya agak berantakan juga gitu ya, nggak rapi. Apa sih yang penting karena kita ya kita emang kayak untuk silaturahmi ya. Mohon maaf juga atas kekurangan kita. Mohon lah sering kekurangan kita hari ini ya. Sekarang mau lihat ini boleh kita. Kalau dari